menjawab UTS ortopedagogi 1. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan definisi secara legal? Definisi secara legal adalah didasarkan pada hasil pengukuran terhadap ketajaman penglihatan yang biasa dilakukan oleh tenaga medik atau medis, sehingga definisi ini sering disebut juga dengan istilah definisi secara medik atau klinis. B. Adapun pengertian dari tunanetra secara pendidikan adalah mereka yang memiliki gangguan pada penglihatannya secara signifikan sehingga membutuhkan pelayanan yang khusus. Kemudian nomor 2, tunanetra total. Prinsip adaptasi di sini adalah pertama, anak tunanetra selain kurikulum reguler KTSP, anak tunanetra mempunyai kebutuhan khusus baca tulis huruf braille. Kemudian orientasi dan mobilitas, latihan dari dan motoris. Antara orientasi dan mobilitas bersifat saling melengkapi satu dengan lainnya. Artinya, orientasi tidak berhasil tanpa adanya mobilitas. Sebaliknya, mobilitas juga tidak akan dapat dilakukan tanpa adanya penguasaan orientasi yang baik. Untuk itu, antara orientasi dan mobilitas selalu muncul berdampingan. Sekalipun kedua istilah tersebut memiliki makna yang berbeda, tetapi sering dianggap sebagai satu akronim yang memiliki makna spesifik. Setidaknya terdapat 3 tujuan dalam pelatihan orientasi dan mobilitas, yaitu yang pertama adalah mengetahui tentang posisi diri, kemudian yang kedua mengetahui tujuan posisi objek di sekitar kita, yang ketiga mengetahui bagaimana cara untuk mencapai tujuan objek tertentu. Kemudian dari prinsip adaptasi pembelajaran adalah antara lain ada prinsip individual, kemudian prinsip kekonkretan atau pengalaman penginderaan, kemudian prinsip totalitas, dan yang terakhir prinsip aktivitas mandiri. Kemudian dari Low-Vision sendiri adalah yang pertama, asesmen dilakukan dengan tes mata di rumah sakit, dan asesmen yang dilakukan hanyalah asesmen fisik saja. Kemudian yang kedua, program pendidikan individual untuk siswa tunanetra low vision tidak disusun oleh guru kelas maupun guru pembimbing khusus. Yang ketiga, siswa tunanetra low vision memperoleh pembelajaran yang sama dengan siswa lainnya tanpa ada perbedaan dan perlakuan khusus yang memperhatikan kemampuan, keterbatasan, dan kebutuhannya. Kemudian yang keempat adalah guru kelas sudah sering menerapkan beberapa pembelajaran bagi siswa tunanetra low vision saat pembelajaran, kecuali prinsip pembesaran tulisan pada lembar kerja siswa. Kemudian nomor 3 yaitu pembelajaran bagi anak tunanetra adalah merupakan proses interaksi antara peserta didik tunanetra dengan lingkungannya, dan atau proses penciptaan sistem lingkungan, yaitu seperangkat peristiwa yang dirancang untuk mendorong, menggiatkan, mendukung, dan memungkinkan terjadinya pembelajaran bagi anak tunanetra, sehingga terjadi perubahan perilaku anak tunanetra ke arah yang lebih baik. Kemudian nomor 4, menurut saya tokoh yang menginspirasi adalah dari Marla Runyan adalah tokoh yang menginspirasi saya karena dia adalah seorang pelari tunanetra yang pantang menyerah, dan menurut dia hambatan fisik bukan untuk menjadi sebuah alasan untuk menyerah pada nasib selagi kita masih ingin berjuang dan ingin terus mengejar mimpi kita. Sekian dari saya, terima kasih.